Anda menyaksikan Economic Update dan saat ini kami sudah bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Halo Pak Budi, apa kabar ya Pak? Baik dan sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Budi, kita tahu bahwa saat ini reformasi di sektor kesehatan terus digencarkan. Salah satunya melalui penyusunan RUU Kesehatan. Sejauh ini seperti apa sih Pak progresnya dan apa sebetulnya urgensi ataupun tujuan? Karena terkait dengan RUU Kesehatan ini banyak menuai pro dan kontra. Sebelum saya membahas mengenai RUU Kesehatan, saya ingin narik ke atas sedikit mengenai transformasi sistem kesehatan nasional kita. Ini memang belajar dari pengalaman pandemi, seluruh negara mengakui bahwa sistem kesehatan nasional di semua negara, baik negara G7, G20, waktu kita meeting, tidak cukup robust atau handal untuk menghadapi pandemi skala besar seperti yang kita alami bersama. Oleh karena itu, seluruh pimpinan dunia pada saat Pak Jokowi menjadi presiden di G20 merasa perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh di sistem kesehatan dunia. Dan untuk Indonesia sendiri, kita melakukan inisiatif untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional kita. Dan itu dilakukan dengan transformasi yang kita sebut 6 pilar transformasi. Ya. Ada sistem layanan primer, layanan rumah sakit, alat kesehatan farmasi, kemudian pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Ya. Begitu kita melihat masifnya atau besarnya beban ini, kita mempelajari, wah, ini perlu adanya juga perubahan dari undang-undang yang ada. Dan kebetulan pada saat yang sama, teman-teman di DPR sudah mulai untuk menginisiasi adanya perubahan dari undang-undang kesehatan ini. Nah, begitu kita memahami bahwa teman-teman di DPR ada inisiatif untuk merubah undang-undang kesehatan ini, pemerintah juga dalam rangka transformasi sistem kesehatan nasional belajar dari pengalaman pandemi di mana seluruh pimpinan dunia menyadari sistem kesehatan dunia itu tidak memadai, ini jadi ketemu. Sehingga kita membantu DPR, mendukung DPR yang memiliki inisiatif, memulai inisiatif untuk perubahan undang-undang kesehatan ini, sehingga kita berharap bisa menjadikan landasan yang baru. Kita tata ulang kembali agar sistem kesehatan nasional Indonesia masa depan nanti akan jauh lebih kuat dan lebih bermanfaat bagi generasi-generasi muda bangsa kita. Landasan hukum yang lebih kuat untuk tata kelola sistem kesehatan lebih baik, Pak. Tapi kalau kita mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini, kontra ini justru datang, Pak, dari organisasi profesi kedokteran karena RUU ini dinilai bisa menimbulkan celah kriminalisasi kepada para tenaga kesehatan khususnya dokter. Apa tanggapan Anda? Di strategi transformasi ini ada 6 pilar tadi. Masing-masing itu ada 10 sampai 15 program utama. Jadi mungkin ada 60 sampai 90 program utama yang kita mau jalankan. Dan ini didukung dengan adanya RUU Kesehatan yang disusun bersama dengan teman-teman dari DPR. Memang 2 atau 3 program utama kita menyentuh lembaga-lembaga organisasi profesi. Dengan tujuan itu tadi, meningkatkan layanan kesehatan kita. Nah, perubahan yang cukup signifikan ini yang membuat sebenarnya kegaduhan itu terjadi. Ya. Kita mesti bedakan antara kegaduhan sifatnya substansi, karena memang ada perbedaan persepsi antara organisasi profesi dengan pemerintah. Ada sebenarnya narasi-narasi yang disusun, tapi secara substansi bukan seperti itu. Nah, kalau khusus menjawab mengenai perlindungan tenaga kesehatan dari tindakan kriminalisasi, sebenarnya itu narasi yang dibangun. Substansi perdebatannya bukan di situ. Kenapa? Karena apa yang kita tulis itu sama dengan yang sudah ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran yang lalu. Jadi kalau masih ada yang protes, kok tidak melindungi nakes? Dari dulu juga tidak dilindungi. Kenapa tidak ribut? Kok ributnya sekarang? Justru dengan adanya revisi yang baru ini, kita memberikan tambahan-tambahan perlindungan. Misalnya, orang-orang yang belajar jadi dokter spesialis dan dokter tidak boleh dibully. Sekarang itu terjadi pembulian yang luar biasa, perundungan luar biasa di pendidikan kedokteran kita. Yaitu kita larang. Kemudian yang kedua,
teman-teman yang masih belajar sebagai dokter-dokter spesialis kan menyentuh pasien juga, terutama yang dokter spesialis. Ini kita berikan pelindungan hukumnya. Yang ketiga, sekarang tenaga kesehatan dokter bisa menolak. Kalau misalnya pasiennya itu terlalu agresif, memaksakan atau meneror tenaga kesehatannya. Kita juga menaruh sekarang pasal-pasal yang jauh lebih baik. Sehingga untuk setiap unsur-unsur layanan kesehatan yang mau dibawa ke masalah pidana, itu harus melalui review dari majelis kesehatan yang nanti akan kita bangun. Jadi sebenarnya banyak tambahan-tambahan perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan kita. Ya, dulu yang justru yang lemah. Jadi kalau bilang, ya udah undang-undangnya dibatalkan atau dihentikan, balik lagi yang dulu, kondisinya akan lebih jelek perlindungan hukumnya dibandingkan dengan yang ada sekarang. Jadi memang RUU Kesehatan tujuannya untuk melindungi dan juga semakin memperbaiki sistem kesehatan di tanah air ya Pak ya? Ya, betul.